Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan yang terdiri dari saya Mujibah Rahmah, Agnelia Sambo, Anugrah, Nur Ihsan, Sofia, Dezakia, dan juga Mujibran. Video ini membahas tentang hubungan antara motivasi dan kematangan emosi dalam kewirausahaan. Dengan contoh nyata dari Ali Muharram Juharman, pendiri Makaroni Nenek. Kisah Ali menunjukkan bagaimana dorongan berprestasi berpadu dengan kemampuan mengelola emosi dalam membangun usaha dari nol menjadi jaringan nasional. Itu lah yang ingin kami refleksikan, bagaimana teori motivasi yang bersifat akademik ini ternyata hidup dalam praktik sehari-hari wirausahawan. Motivasi menjawab pertanyaan, mengapa seseorang bertindak, kematangan emosi menjawab, bagaimana seseorang bertahan ketika tindakan itu diuji. Wirausaha yang bermotivasi tinggi akan terus berusaha mencapai target, tapi tanpa kematangan emosi, ia mudah frustasi dan kehilangan arah. Sebaliknya, emosi matang tanpa motivasi akan membuat seseorang pasif, maka keduanya harus selaras. Motivasi memberi dorongan, kematangan emosi memberi kestabilan. Oslo pada tahun 1943 menyusun hierarki kebutuhan manusia. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, seseorang naik ke tingkat penghargaan dan akhirnya aktualisasi diri. Dalam konteks kewirausahaan, kematangan emosi dibutuhkan untuk menahan godaan berhasil di level ekonomi. Agar seseorang mampu naik ke tahap aktualisasi, membangun usaha, ia memberi makna sosial seperti yang dilakukan oleh Ali Muharram. Mike Land pada tahun 1961 menekankan 3 motif utama. Yang pertama, need for achievement, mendorong inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, need for affiliation, menjaga hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, need for power, mengatur dan mempengaruhi lingkungan kerja. Motif dari ketiga motif tersebut bisa berfungsi baik bila diimbangi kematangan emosi, dorongan berprestasi yang tinggi, tanpa kendali diri bisa menimbulkan stres dan konflik. Ali Muharram justru menyalurkannya lewat perbaikan produk dan pelayanan. Ellsberg pada tahun 1959 menjelaskan bahwa motivasi sejati muncul dari faktor internal seperti pencapaian, tanggung jawab, bukan sekedar gaji. Faktor-faktor yang tadi sangat terkait dengan kestabilan emosional. Orang yang emosinya matang lebih mudah menemukan kepuasan batin dari hasil kerjanya sendiri. Menurut Goleman, tahun 1995, kecerdasan emosional terdiri dari kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. 5 aspek yang saling menopang motivasi kerja. Artinya, kematangan emosi bukan lawan dari motivasi, tapi justru menjadi penguatnya. Ali Muharram melalui Makaroni Ngehe dengan modal kecil dan pengalaman terbatas. Motivasinya tumbuh dari keinginan mengubah nasib serta membuktikan bahwa produk lokal bisa populer di kalangan muda. Dalam kerangka MC Clan, ia menonjol dalam need for achievement and I feel a sin. Ia tidak hanya ingin berhasil secara finansial, tetapi juga membangun jaringan mitra yang lokal. Namun keberhasilan itu tidak mungkin tanpa kematangan emosional. Ali mampu menahan kekecewaan saat diraih rugi, menerima kritik pelanggan, dan tetap menjaga moral tim. Kecerdasan emosionalnya terlihat saat ia menekankan pentingnya usaha yang jujur dan menyenangkan. Ia menyalurkan tekanan menjadi inovasi, rasa baru, dan strategi promosi kreatif. Di sinilah teori dan praktik bersatu, motivasi mendorong tindakan, kematangan emosi menjaga konsistensi. Dari kisah Ali Muharram, kami memahami bahwa motivasi tanpa kendali emosi akan mudah padam, sedangkan kematangan emosi tanpa motivasi akan stagnan. Kami belajar pentingnya mengembangkan keduanya, yaitu dari Maslow kami belajar mengenai kebutuhan diri dan tujuan yang lebih tinggi. Dan yang kedua dari MC Cleland kami belajar menyalurkan dorongan berprestasi lewat kerja keras. Dari Goleman kami belajar mengelola emosi saat menghadapi kegagalan. Sebagai calon wirausahawan, kami ingin meneladani sikap Ali yang tetap rendah hati saat sukses dan tetap sabar saat gagal. Itulah refleksi paling nyata dari kematangan emosi yang sehat. Kisah
Ali Muharram Juharman membuktikan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang menjual produk, tapi tentang mengelola diri. Teori motivasi memberikan arah, sementara pematangan ekonomi itu menjaga keseimbangan. Keduanya menjadikan wirausaha tidak sekedar bertahan, tapi juga berkembang secara manusiawi. Terima kasih telah menyimak refleksi kelompok kami. Semoga semangat dan keseimbangan emosi ini bisa menjadi bekal kita dalam berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.